Shalom, Tante Endong, Tania, dan seluruh keluarga besar. Rekaman ini saya buat dengan harapan dapat menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi Tante Endong dan Tania secara khusus. Perikop bacaannya saya ambil di dalam Yohanes pasal 11 ayat 32 sampai 44. Yohanes 11 ayat 32 sampai 44, tapi sebelum itu kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur hanya bagimu ya Allah yang mengembuskan nafas kehidupan bagi kami, juga yang berdaulat atas hidup kami untuk mengambil kembali apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah kondisi kami saat ini, Tuhan menyertai dan tidak meninggalkan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengaruniakan kami hikmat hadir di dalam kehidupan kami, hati pikiran kami, sehingga firman-Mu itu benar-benar menjadi kekuatan penghiburan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 11 ayat 32 sampai 44. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama Dia, maka masygulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah Dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masygulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Tante Endong bersama dengan keluarga, jadi judulnya Tuhan menghapus air mata. Air mata merupakan salah satu ungkapan emosional yang secara alamiah itu diekspresikan oleh setiap manusia, baik itu yang senang, yang berduka, bahagia, bahkan mungkin ada juga istilah yang menyebutkan air mata buaya atau pura-pura menangis. Dan jika kita bertanya, air mata mana yang akan Tuhan hapus? Tentu dengan mudah kita akan menjawab bahwa air mata kesedihan atau air mata duka cita. Jadi banyak hal yang dapat menyebabkan kita bersedih. Di antaranya mungkin pertikaian, kehilangan harta benda, sampai pada kehilangan orang yang kita kasihi. Momen-momen itu terkadang membuat kita ada di titik terendah, bahkan merasa kita tidak berdaya. Tetapi hal yang perlu kita ingat bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara, kelahiran merupakan awal kehidupan seseorang di tengah dunia ini.
Sementara kematian itu adalah akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Sehingga setiap orang yang dilahirkan di dunia ini pada akhirnya akan mengalami yang namanya kematian. Hanya waktunya saja yang berbeda. Kesedihan dan duka yang dalam itu juga dialami oleh Maria dan Marta ketika mereka kehilangan Lazarus yang adalah seseorang atau saudara yang sangat mereka kasihi dan yang juga dikasihi oleh Yesus. Maria dan Marta, mereka tinggal di sebuah kota kecil bernama Betania. Lazarus dalam bahasa Yunani artinya Tuhan penolongku. Dia diambil dari bentuk lain yaitu Lasio. Ketika Lazarus sakit, Maria mengirim berita kepada Yesus. Katanya, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Itu kita bisa baca dalam ayat 3. Namun sampai Lazarus mengembuskan nafas terakhir, bahkan sampai selesainya jenazah Lazarus dimakamkan, Yesus tidak sempat ke kota itu. Padahal tentu saja kehadirannya sangat dirindukan oleh Maria dan Marta. Dari ungkapan Maria, hal itu sangat jelas, yaitu, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tante Endong, ungkapan Maria ini mewakili pemahaman banyak orang pada zamannya, bahkan sampai sekarang, bahwa kuasa Yesus kadang-kadang itu hanya berlaku ketika dia langsung hadir secara fisik atau ketika Yesus terlihat oleh mata. Ya, pemahaman ini mengingatkan kita bahwa terkadang kita meyakini kuasa Yesus itu berlaku atau nyata hanya ketika Yesus hadir secara fisik. Ketika Yesus datang ke Betania, Maria dan Marta tentu saja masih berkabung. Hari itu adalah hari keempat sejak meninggalnya Lazarus. Hal ini berarti bahwa harapan akan bangkitnya kembali Lazarus itu sudah tidak ada. Bayangkan, Lazarus sudah meninggal hari keempat, baru Yesus datang. Tetapi lagi-lagi Maria bertutur, Tuhan, ia sudah berbau, sudah 4 hari, ia mati. Ungkapan Maria ini, bahwa sudah 4 hari dia mati, itu dapat kita lihat juga di dalam Lukas pasal 24 ayat 21. Nah, menurut bayangan orang Yahudi, ya, jika seorang yang meninggal, dia akan melayang-layang berkeliling di sekitar mayat itu selama 3 hari. Sehingga ada kemungkinan dia akan bangkit kembali dari kematiannya. Tetapi di atas 3 hari, maka tidak ada harapan bahwa nyawa itu akan hidup kembali. Nah, sementara waktu Yesus datang, Lazarus sudah meninggal selama 4 hari. Jadi timbullah ungkapan Maria yang disampaikan kepada Yesus, merupakan sebuah ungkapan seakan-akan dia sangat kehilangan harapan atau putus asa dengan apa yang dia alami, sebab sudah lewat 3 hari adiknya meninggal. Air mata Maria dan Marta juga menggambarkan ungkapan duka cita yang dalam karena kehilangan saudara yang mereka sangat kasihi. Yesus datang ketika segalanya telah terjadi. Ketika menurut mereka sudah tidak ada lagi harapan. Sehingga kematian Lazarus hanya menyisakan ratap tangis yang begitu dalam bagi Maria dan Marta. Tetapi Tante Endong dalam ayat 35 kita lihat dengan jelas bahwa ternyata Yesus benar-benar ikut merasakan apa yang dirasakan oleh kedua saudara perempuan Lazarus. Bahkan tidak hanya itu, dia tidak hanya menyampaikan kata-kata penghiburan, melainkan ia berkenan untuk menyatakan kuasanya yang dapat mengubah duka cita menjadi sukacita. Dia berkenan untuk memulihkan keadaan Maria dan Marta dengan menghapus air mata Maria dan Marta melalui kebangkitan Lazarus. Tante Endong, ada begitu banyak hal kenyataan yang sering membuat kita menangis.
yang membuat kita berduka cita, bahkan kita berkabung sampai berhari-hari. Bahkan di tengah situasi seperti itu, kita mungkin juga mempertanyakan keberadaan Tuhan. Di manakah Tuhan? Akankah Dia meninggalkan saya seorang diri? Kehilangan orang yang kita kasihi atau apapun bentuk tantangan persoalan hidup yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, itu sebenarnya tidak harus membuat kita kehilangan pengharapan. Sebab persoalan dan pergumulan yang dihadapi sesungguhnya hanya merupakan sebuah proses untuk menuju kehidupan yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih tegar, menata kehidupan di masa yang akan datang. John Maxwell sendiri, dia pernah mengemukakan sebuah hal penting. Dia pernah mengatakan bahwa ada satu hal yang sama dari semua mujizat, yaitu kenyataan bahwa setiap mujizat itu pasti didahului dengan sebuah persoalan. Kalau kita flashback ketika Yesus, cerita pelayanan Yesus yang dikisahkan dalam keempat kitab Injil, saat Yesus melakukan mujizat itu tidak terjadi begitu saja. Yesus menyembuhkan orang buta, itu karena memang ada orang buta yang memerlukan pertolongan Yesus untuk disembuhkan, dan ini merupakan suatu persoalan. Ada yang sudah lumpuh bahkan bertahun-tahun kemudian disembuhkan oleh Yesus. Bahkan mujizat terjadi dalam kehidupan Maria dan Marta ketika Allah berkenan untuk membangkitkan kembali Lazarus. Itu diawali oleh persoalan kesedihan. Persoalannya adalah Maria dan Marta yang sangat berduka cita. Maknanya jelas bahwa dalam setiap persoalan, pergumulan, duka cita, air mata, sesungguhnya di sana terbuka kesempatan besar untuk dapat merasakan kuasa Allah serta menyelami kasih dan kemurahan Allah dalam menghibur, dalam menopang Tante Endong dan keluarga dalam duka cita. Tetapi hal yang perlu kita ingat bahwa Tuhan akan menghapus air mata setiap orang yang datang berseru kepadanya dengan cara yang berbeda. Tuhan akan menghapus air mata setiap orang yang datang berseru kepadanya dengan cara Tuhan. Jikalau Tuhan menghapus air mata Maria dan Marta dengan cara Dia berkenan untuk membangkitkan kembali Lazarus dari kematiannya, maka Tuhan akan menghapus air mata Tante Endong bersama dengan keluarga dengan cara Tuhan. Tidak harus dengan cara yang sama, karena Tuhan punya cara sendiri untuk menghiburkan kita, untuk merangkul, untuk memeluk, untuk menghapus air mata kita, sehingga kita tidak larut di dalam duka cita. Satu hal yang pasti, harapannya adalah bahwa semoga Tante Endong bersama dengan seluruh keluarga dapat merasakan mujizat Tuhan yang hadir di dalam keluarga melalui penguatan yang diperoleh dalam persekutuan dengan jemaat, saudara-saudara, sahabat-sahabat yang selalu ada di sekitar Tante Endong bersama dengan keluarga. Yakinlah bahwa itu juga adalah mujizat kekuatan yang diberikan oleh Tuhan melalui orang-orang terdekat, sehingga manakala Tante Endong menangis ya, berduka, seakan mungkin kehilangan harapan atau merindukan orang yang sangat dicintai, merindukan Om Asis dalam kepergiannya, maka Tuhan akan menghiburkan dengan caranya. Semoga Tante Endong diberi kekuatan, penghiburan yang sejati dari Allah, sehingga mampu menata, menjalani kehidupan hari ini, esok dan seterusnya itu bersama-sama dengan Tuhan, dan semakin hari akan semakin dipulihkan. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah suasana kehilangan yang sampai hari ini masih dirasakan oleh keluarga besar dan orang-orang yang ditinggalkan. Tapi kami percaya bahwa di balik duka cita ini, Tuhan tidak meninggalkan kami, bahkan Tuhan akan menghibur, menguatkan, menghapus air mata Tante Endong bersama dengan keluarga dengan cara Tuhan. Sekiranya Tante Endong dapat dimampukan untuk menata kehidupan yang lebih baik ke depannya, dan Tuhan tidak meninggalkan dia, bahkan ketika dia terpuruk, dia menangis dan merindukan orang yang dia cintai. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Kristus, yang adalah sumber kekuatan dan penghiburan sejati. Amin. Tante Endong, hanya ini yang bisa saya kasih. Semoga ketika Tante Endong dengar, Tante Endong boleh memperoleh pemulihan dari Tuhan ya. Pokoknya kalau rindu, kalau sedih, jangan lupa berdoa. Tuhan pasti mendengarkan. Dah.